apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya. Kali ini aku akan membacakan perasaan dan situasi yang sedang dilalui Cancer. Oke? Jadi kalau kalian kepo ingin tahu seperti apa sih perasaan Cancer saat ini, nah kalian bisa tonton video ini. Tapi ingat ya, ini adalah general reading, jadi tidak mungkin akan resonate atau sesuai dengan situasi semua yang menonton ya, semua di luar sana itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin semua situasi orang di luar sana bisa diangkat atau dirangkum ya, dijangkau oleh satu pembacaan ini. Itu nggak mungkin ya. Jadi kalau tidak memahami apa yang disampaikan, simpel aja, artinya nggak resonate dan jangan dipaksakan. Sikap ini secara bijaksana dan cerdas, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Kira-kira apa yang sedang dilalui oleh Cancer dan bagaimana perasaan mereka gitu ya. Untuk yang kepo atau ingin tahu, kita langsung saja ya. Baik, di sini selain Cancer, aku melihat ada energi Aries ya. Kemudian ada energi Taurus, Scorpio, Aquarius, Leo. Ada Libra juga di sini. Kemudian ada Virgo. Tadi Scorpio sudah aku sebut. Ada Capricorn. Ya, itu yang aku lihat di sini ya energinya. Baik. Kira-kira apa sih yang sedang dirasakan atau dilalui oleh Cancer? Aku sih melihatnya di sini Cancer memang apa ya? Mendapatkan cobaan yang buat mereka pelik gitu ya. Aku sih melihatnya ini kayak situasi yang prihatin gitu loh. Mereka mengalami situasi prihatin ini cukup lama. Kalau Aries itu lebih ke sakit hati yang terpendam ya. Rasa sakit yang terpendam. Ini ada sakitnya juga, tetapi um, situasi atau keadaan mereka sendiri juga cukup prihatin kalau aku lihat di sini. Prihatin itu macam-macam sih, nggak harus tentang materi juga gitu ya. Tapi kondisi mereka sendiri juga buat mereka itu menyedihkan gitu loh. Ya intinya ya bersedih juga sih sebenarnya ya. Tapi sebagian bisa juga ini ada kaitannya dengan situasi keuangan. Itu yang kulihat di sini ya. Dan di sini mereka ya hanya bertahan aja, itu yang kulihat di sini ya. Di sini mereka berusaha untuk tetap stabil ya, stabil hidupnya gitu loh dengan keadaan yang ada, dengan situasi ini. Aku melihatnya mereka struggle banget ya, berjuang banget ya agar ya ini semua tetap bisa dilalui dengan cukup baik ya. Intinya mereka struggle atau berjuang untuk bisa bertahan sih ya. Ya, untuk berusaha stabil lah itu yang kulihat di sini, oke? Nah, sebagian yang aku lihat di sini memang tadi aku sudah bilang soal keuangan ya. Mereka mungkin bisa jadi punya beberapa pekerjaan atau sampingan ya atau usaha ya untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Ingat, kebutuhan keuangan tiap orang beda ya. Oh, orang ini butuhnya keuangannya ya segini, orang yang sana butuhnya keuangannya segini gitu. Bisa beda gitu loh ya. Gitulah ya, intinya kebutuhan masing-masing orang itu beda. Nah, aku melihatnya memang mereka di sini ada rasa kekurangan gitu loh. Kadang harus berjuang banget untuk bisa menutupi kekurangan itu gitu. Ya, itu yang kulihat di sini ya. Lebih ke usaha untuk bekerja sih, bekerja untuk bisa survive dalam hal keuangan. Mungkin masalahnya bukan hanya keuangan, mungkin saja ya. Makanya tadi kan aku bilang situasi yang buat mereka prihatin gitu loh. Bisa saja bukan hanya seputar keuangan, tetapi, mereka merasa mereka berusaha saja untuk keuangan mereka gitu, yang lainnya ya udah biarkan mengalir aja. Yang penting di sini aku sih melihatnya mereka ingin fokus pada keuangan gitu loh. Bagaimana, masalah ini bisa terselesaikan gitu ya, kalau bisa keadaan ke depan itu lebih baik lah, jauh lebih baik dan segera berubah keadaannya, itu yang kulihat di sini ya. Nah, di sini aku melihat adalah Cancer yang, mmm, apa ya, yang kayaknya mereka sudah nggak punya waktu untuk
memikirkan perasaannya, kesedihan atau meratapi situasinya gitu loh. Mereka kayaknya sudah terpanggil dan tergerak untuk ya pokoknya bagaimana caranya bangkit, berdiri dan terus melangkah. Kalaupun mereka nggak bisa berlari, kalaupun mereka rasanya udah kayak kelelahan gitu loh ya. Tapi tapi bagaimana caranya mereka terus memberikan langkah, itu yang kulihat di sini ya. Situasinya seperti itu. Mereka ingin sekali keadaan itu berubah. Aku melihatnya tadi aku sudah bilang ini situasi yang sudah berlangsung cukup lama ya kayaknya. Dan mereka berharap banget ada keajaiban gitu loh ya, bahwa sorry, keajaiban ya keajaiban aja ya, masalah mereka bisa terselesaikan tiba-tiba gitu ya. Maksudnya kalau, ada situasi keuangan yang sulit, mereka berharap ya ada keajaiban, ada pintu yang terbuka dan bisa menjawab situasi mereka. Ya intinya sih miracle-nya seperti itu ya, kira-kira yang mereka harapkan gitu ya. Pokoknya di sini aku melihat, mereka ingin sesuatu yang baru gitu loh, chapter baru, lembaran baru, ya. Mereka sih berharap, ya udahlah ya, ini kayak mimpi buruk juga sebenarnya. Mereka berharap mimpi buruk dan beban berat ini tuh benar-benar segera berakhir ya, dan mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, harapan sesuatu yang baru ya, masa depan atau keadaan ke depan yang lebih baik gitu. Mereka ingin punya kesempatan itu gitu loh ya. Mereka ingin ada sesuatu di depan mereka yang bisa memberikan harapan buat mereka, bahwa mereka bisa bangkit atau keluar dari situasi ini gitu ya. Mereka ingin sekali diberi harapan itu oleh semesta ya. Memang ini bebannya besar banget sih kalau aku lihat ya. Ya mungkin kalau ini tentang pekerjaannya di luar ya, ini bisa jadi mereka merasakan, situasi di tempat kerjanya itu sudah tidak mendukung mereka untuk melesat lagi karirnya ya, kayaknya karirnya terhambat ya, sulit naik, pokoknya keadaannya sudah sangat tidak nyaman. Walaupun yang namanya kerja itu pasti ada aja ya tantangannya, cuman mereka merasa di situ, banyak minusnya gitu loh. Mungkin penghasilannya kurang buat mereka gitu, buat mereka mungkin kurang ya, balik lagi kurang ini sangat relatif kembali pada kebutuhan orang yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin buat mereka secara penghasilan itu, mmm, apa ya, tidak cocok dengan apa yang mereka usahakan gitu loh. Jadi kerjanya mereka merasanya berat, terutama mungkin beban pikiran gitu ya, tapi penghasilan mereka begitu-begitu saja gitu loh. Bahkan bonus atau tambahan-tambahan itu rasanya kurang, agak seret gitu ya, itu yang sepertinya dirasakan di sini kalau aku lihat ya. Jadi mereka berusaha mungkin mencari jalan untuk bisa menambah, untuk mmm, bisa menutupi gitu loh ya, atau ya apapun yang bisa meningkatkan finansial mereka, itu yang kulihat di sini ya. Jadi sebenarnya mereka kelihatan lebih sibuk untuk mencari materi sih, mungkin sibuk bekerja ya. Dan mungkin sebagian dari mereka lebih menikmati pekerjaannya menikmati pekerjaan dalam tanda kutip ini maksudnya, karena ya mereka memang sedang butuh uang gitu. Ya semua orang butuh uang ya, cuman maksudnya, apa ya, mungkin karena mereka butuh sekali ya, butuh lebih gitu ya, keuangan yang lebih gitu ya, mereka ingin mengejar itu, ya intinya sih ingin mengejar gitu ya. Ya antara mengejar atau butuh, ya dua-duanya lah ya. Iya aku melihat, jadinya Mmm, ya pekerjaan yang pastinya memberikan tambahan pemasukan itu ingin mereka, apa ya, jalani dengan sukacita gitu loh. Karena ya itu punya kontribusi untuk menambah penghasilan mereka. Pokoknya aku sih melihatnya di sini memang ada sisi beratnya, tapi ada sisi mereka itu ingin bersemangat untuk mengumpulkan pundi-pundi gitu. Oke, itu yang kulihat di sini ya. Kemudian ya memang kelihatannya Cancer di sini, sudah melalui
masalah yang sama dan nggak selesai-selesai gitu. Ini jadi mereka kayak, mencari jalan keluar, tapi mereka selalu dihadapkan pada jalan yang sama gitu ya. Jadi nggak menemukan pintu keluarnya di mana gitu, itu yang aku lihat di sini ya. Ini masalah yang terus menumpuk, yang belum selesai terus hadir masalah baru gitu ya. Nanti puncaknya aku melihat ada kejadian yang luar biasa gitu ya, yang mengharuskan mereka lebih kuat lagi, lebih pokoknya mentalnya lebih kuat, bukan cuman fisik aja, mengharuskan mereka seperti itu. Agar mereka bisa survive di situ ya, bisa bangkit ya. Dan di sini aku melihatnya bisa jadi ini seperti blessing in disguise juga, bisa seperti itu ya. Awalnya terasa berat ya, tapi kalau mereka menemukan poin atau menemukan prinsip dari situasi ini, dari ujian ini gitu ya, dan mereka bisa menjawab gitu ya. Aku melihatnya, sebenarnya di depan ada keberuntungan sih. Ini bisa berakhir gitu loh, situasi berat ini bisa berakhir gitu. Mereka bisa berpindah posisi kalau aku lihat ya. Dan memang situasi ini membuat mereka jadi suka nggak suka, akhirnya mereka kan kayak ketarik gitu loh, ya ketarik untuk, lebih spiritual lagi dengan kehidupan, mungkin lebih ya, spiritual dengan religius beda sih. Ini pertama bisa jadi lebih spiritual, kedua, bisa juga sih ini tuh spiritual itu secara pemikiran ya. Kedua bisa juga, ya mereka lebih sering berdoa dan, beribadah gitu, atau ikut kegiatan-kegiatan keagamaan kayak gitu, bisa seperti itu. Pokoknya aku melihat ini kayak doanya kenceng banget gitu ya. Ya, seperti yang aku bilang di sini, bahwa mereka berharap adanya miracle gitu loh, keajaiban ya. Jadi mereka memohon sekali gitu ya kepada pencipta gitu ya, kepada pencipta lah ya, kepada yang mereka yakini ya, memiliki kuasa atas hidup ya. Mereka memohon sekali agar mereka bisa mendapatkan jawaban dari situasi ini dan mereka bisa keluar dari situasi ini gitu. Memang, aku melihatnya progresnya cukup lama ya, tapi, aku melihatnya mereka terus melangkah sih di sini. Jadi meskipun lama, tapi selalu ada usaha gitu loh yang aku lihat ya. Ini adalah energi yang mau terus bekerja dan berusaha gitu ya, untuk menjemput, keberuntungan yang ada di depan gitu sih ya, itu yang aku lihat di sini. Jadi itu sih kira-kira situasi yang sedang dirasakan oleh kok Aries, sorry, oleh Cancer ya. Tadi juga ada energi Aries sih, jadi bisa saja di sini dealing atau punya situasi dengan, Aries ya, Cancer punya situasi dengan Aries gitu, bisa juga ya. Ada Virgo juga di sini ya. Iya sih, bisa saja di sini ada yang suka stalking gitu, atau ada yang, mmm, cukup intuitif ya, bisa jadi kayak gitu, bisa seperti itu ya. Ya, itu yang kulihat di sini. Intinya ini adalah kehidupan setelah mati ya, tidak harus benar-benar mati dulu lalu hidup lagi sih ya, maksudnya itu kehidupan setelah mati itu adalah, mati di sini adalah perasaan dan situasi mereka gitu loh, bukan benar-benar mati ya, tapi, situasi mereka yang rasanya udah, terpuruk banget gitu ya. Tapi walaupun situasinya terpuruk, mereka terus berusaha untuk bangkit dan berusaha dan berusaha melangkah ya, cari jalan keluar, bekerja, seperti itu ya. Jadi nggak yang hanya terpuruk di bawah gitu, nggak, tapi ada ada gaya ke atas gitu loh ya, untuk mengimbangi gitu ya. Kalau terus di bawah kan makin lama makin dalam aja gitu ya, gitu sih ya. Jadi aku sih melihatnya di sini setelah situasi yang berat itu ya, mereka mungkin rasanya seperti apa ya, seperti dimatikan gitu loh ya. Segalanya itu seperti gelap gitu ya, dan mereka harus berjalan tanpa cahaya itu gitu.
Tapi memang setelah rasa sakit dan situasi yang berat itu ya dilalui, aku melihatnya mereka seperti bisa terlahir lagi gitu kan, untuk bahagia gitu ya. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan blessing in disguise yang tadi aku sebut gitu ya. Jadi pokoknya setelah pemikiran mereka berubah ya, mungkin di sini adalah sisi spiritual ya, bisa jadi aku melihatnya mereka bisa seperti terlahir kembali. Terlahir kembali itu bisa membuka lembaran baru gitu ya, menuju ke bahagianya mereka gitu. Apapun yang ingin mereka rengkuh, apakah itu keluarga ya, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan hidup gitu. Jadi ya itu yang aku sebut, hidup setelah kematian di dalam konteks ini ya, dalam pembacaan ini gitu ya. Jadi setelah rasanya hidup mereka sulit gitu ya, berlangsung lama juga gitu kan. Ini seperti transformasi gitu loh. Setelah mereka melalui itu semua, ya udah gitu. Mereka kayak seperti aku melihatnya sih ada keberuntungan yang tadi aku sebut ya. Mungkin ini ya ada hubungannya dengan ini ya. Pintu keberuntungan ya. Disitulah mereka seperti diberi nyawa lagi ya. Sekaligus kebahagiaan. Jadi kayak dihidupkan lagi setelah derita itu atau yang ya ya derita itulah ya, atau mungkin masa-masa kelabu, masa-masa kelam gitu bisa jadi ya. Jadi intinya transformasi sih. Ya kalau di kartu ini memang digambarkannya the death ya. Di sini sih nggak ada the death, tapi di kartu yang dari bawah sini ada the death ya. Kalau aku lihat gitu. Ya, jadi ini yang aku maksud transformasi. Setelah melalui itu dan memang sudah bisa memetik pelajarannya dengan tepat ya dari dua kartu ini ya. Aku melihatnya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan itu, lembaran baru yang memang mereka inginkan. Lembaran baru yang memang mereka inginkan. Oke, good luck buat siapapun yang menonton. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.